Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, hiduplah sepasang suami istri bernama Herman dan Yeni. Mereka telah menikah 2 tahun lamanya dan meski cinta serta keintiman selalu mengisi hari-hari mereka, satu hal masih selalu menghantui. Keinginan untuk dikaruniai anak yang belum juga terwujud. Kehidupan mereka berjalan dalam ritme yang tak banyak berubah. Herman, seorang sopir rental dengan mobil miliknya sendiri, rutin menempuh perjalanan panjang antara Surabaya dan Jakarta. Selama beberapa hari, ia melaju membawa penumpang, meninggalkan Yeni yang setia menunggu di rumah. Setiap pagi, Yeni mengucapkan doa dengan lirih sembari menyiapkan secangkir kopi hangat di teras rumah yang sederhana. Ia selalu berharap agar sang suami segera kembali, walaupun sudah terbiasa ditinggal beberapa hari. Suasana pagi di rumah kontrakan itu selalu dihiasi dengan embun dan aroma kopi yang menggoda, sementara bayangan impian untuk segera memiliki keluarga kecil yang utuh kerap menghiasi benaknya. Herman, yang senantiasa mengutamakan profesionalismenya, berangkat setiap kali mendapatkan order. Mobil yang setia menemaninya, dengan deru mesinnya yang mengiringi perjalanan jauh, menjadi saksi bisu pengabdian dan kerja kerasnya. Meski perjalanan panjang itu membuatnya sering lelah, senyum di wajahnya tak pernah pudar ketika ia membayangkan reuni bersama Yeni. Ia pun sering mengirim pesan singkat yang penuh kasih sayang untuk menenangkan hati istri yang selalu rindu. Pada suatu pagi yang cerah, Herman mendapat order khusus. Seorang keluarga membutuhkan jasanya untuk mengantar mereka ke Jombang, Jawa Timur, selama 1 minggu penuh. Seperti biasa, Herman memberitahu Yeni tentang rencana perjalanannya. Dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Yeni, hari ini abang dapat order ke Jombang. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu seminggu. Jangan khawatir, abang akan segera pulang jika sudah selesai." Yeni, yang sudah terbiasa ditinggal suaminya selama beberapa hari, hanya mengangguk sambil tersenyum. Baginya, jarak dan waktu bukanlah halangan untuk menumbuhkan kepercayaan dan cinta yang terus berkembang. Hari-hari awal perjalanan berjalan dengan normal. Herman menjalankan tugasnya dengan tekun, menapaki jalanan yang berliku antara Surabaya dan Jakarta. Di balik jendela mobil, ia sesekali terpaku pada bayangan awan dan pepohonan yang melintas, seolah mengingatkannya pada betapa berharganya waktu bersama Yeni. Di sisi lain, Yeni di rumah selalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Meski hati selalu dipenuhi kerinduan, ia mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah dan doa-doa lembut yang diiringi harapan agar suaminya tetap selamat. Namun, pada malam ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suasana malam yang biasanya hening dan tenang tiba-tiba berubah menjadi penuh keanehan. Angin bertiup kencang, dan hujan mulai turun dengan derasnya, menyelimuti seisi kontrakan dengan tirai embun yang dingin. Di tengah malam yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar bunyi mesin mobil yang melaju perlahan di halaman depan rumah. Yeni yang tengah terlelap di ranjangnya pun terbangun. Dengan langkah hati-hati, ia bangkit dan mendekati pintu pagar. Di balik kegelapan malam, bayangan sebuah mobil tampak mendekat. Saat pintu pagar perlahan terbuka, pandangan Yeni terhenti pada sosok Herman yang tampak tersenyum lebar sambil memasukkan mobil ke pekarangan. Wajahnya terlihat begitu familiar, namun ada sesuatu yang aneh dari senyum yang terpancar. Yeni, dengan hati yang campur aduk antara kebahagiaan dan keheranan, segera mempersiapkan secangkir kopi hangat di dapur. Saat Herman melangkah masuk, ia menyapa dengan nada genit. "Bang," katanya seminggu, "kok baru 3 hari udah pulang?" Herman hanya tertawa kecil dan dengan santai membalas,
Jadi, tapi abang kangen istri abang. Sambil mencubit pinggul Yeni. Senyum manisnya membuat Yeni tak mampu menahan tawa, sambil membalas. Ih abang, aku juga kangen abang. Kedua hati itu pun sejenak larut dalam kehangatan dan keintiman malam. Mereka menikmati kopi bersama, lalu mengakhiri malam itu dengan keakraban dan keintiman yang seakan menyembuhkan segala rindu yang menumpuk. Matahari pagi menyingsing dengan sinar keemasannya, mengusir dingin malam yang menyelimuti kontrakan. Yeni terbangun dengan tubuh yang terasa lemas, namun hatinya penuh dengan kebahagiaan karena kenikmatan semalam bersama Herman. Namun, kebahagiaan itu segera berubah ketika ia menoleh ke sisi tempat tidur dan menyadari bahwa Herman tak berada di sana. Bang, abang di mana? Gumamnya lirih sambil mengusap-usap mata. Dengan perasaan khawatir, ia beranjak dan mulai mencari Herman di seluruh sudut rumah. Ia menyusuri setiap ruangan, dapur, kamar mandi, ruang tamu, namun tak menemukan jejak suaminya. Kepanikan mulai menguasai dirinya. Akhirnya, tangan gemetar membawa ponselnya. Dengan suara yang gemetar, ia menelpon Herman. Namun, di ujung sana terdengar suara yang terkejut dan bingung. Halo, abang masih di Jombang Yen? 2 hari lagi baru balik Jakarta. Yeni semakin terkejut mendengar penjelasan itu. Jadi abang semalam gak pulang? Terus, yang pulang ke rumah semalam itu siapa, bang? Serunya dengan nada bingung dan cemas. Di antara keributan suara hujan yang masih mengguyur, telepon pun berakhir tanpa memberikan kepastian. Ia kemudian keluar ke teras untuk mencari keberadaan mobil suaminya. Namun, yang dilihatnya hanyalah halaman yang kosong, tak ada bekas mobil ataupun tanda-tanda kehadiran Herman. Dalam kebingungan yang mencekam, Yeni tak mampu menahan air mata yang mengalir deras di pipinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, menuju rumah tetangga yang dikenal sebagai Bu Romlah. Rumah Bu Romlah yang terletak tepat di depan kontrakan itu selalu menyimpan kehangatan dan perhatian. Dengan langkah terburu-buru, Yeni sampai di depan pintu rumah tetangga dan menekan bel sambil menangis. Bu Romlah, seorang wanita parubaya yang bijaksana dan penuh empati, segera membuka pintu. Ada apa, Nak? Kenapa menangis seperti itu? Tanya Bu Romlah sambil memeluk Yeni dengan erat. Dalam pelukan hangat itu, Yeni pun menceritakan segala kejadian malam sebelumnya. Tentang Herman yang tiba-tiba pulang lebih awal, tentang keintiman yang mereka habiskan bersama, dan yang paling membuatnya bingung, kehadiran Herman yang hilang saat pagi menjelang. Bu Romlah mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang biasanya ramah kini berubah muram. Tanpa banyak bicara, ia segera mengeluarkan telepon genggam dan menelpon Ustadz Syarif, guru ngaji yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan mistis. Tak lama kemudian, Ustadz Syarif tiba di rumah Bu Romlah. Sosoknya yang tenang dengan sorot mata yang tajam, menambah nuansa kepercayaan dalam situasi yang mencekam itu. Setelah mendengarkan cerita Yeni, Ustadz Syarif pun mengambil nafas dalam-dalam sebelum berbicara dengan suara lembut namun tegas. Rumah kontrakan itu telah lama menjadi tempat singgah bagi sesuatu yang tidak terlihat. Saya merasa ada jin yang telah lama tinggal di sana. Jin itu, karena sering melihat Mbak Yeni sendiri di rumah, telah menyaksikan kerinduan dan kesepian yang begitu mendalam. Akhirnya, jin itu memutuskan untuk mendekati Mbak Yeni dengan wujud yang sangat familiar, wujud suami Mbak. Penjelasan Ustadz Syarif seolah menggantung di udara malam yang semakin larut. Yeni terpaku, hatinya berdebar kencang antara takjub dan ketakutan. Bayangan jin yang menyamar sebagai Herman kini mulai terbentuk di benaknya.
Ustadz Syarif melanjutkan. Jin itu merasa tertarik oleh kehangatan dan kerapuhan hati. Dalam keinginannya yang kelam, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Mbak dan melampiaskan segala nafsu yang terpendam. Inilah yang terjadi. Suami Mbak Yeni yang seharusnya kembali setelah menyelesaikan perjalanan panjang, tidaklah pulang. Yang pulang hanyalah bayangan yang dibuat oleh jin itu. Kata-kata Ustadz Syarif menggema di antara deru hujan yang semakin deras, menciptakan suasana yang mencekam. Yeni merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Semua kenangan manis bersama Herman kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Meski diliputi kengerian, Ustadz Syarif menasihati Yeni agar tetap tenang dan tidak terburu-buru membuat keputusan. Mbak Yeni, jangan panik. Kadang-kadang jin itu dapat pergi dengan sendirinya. Namun, untuk sementara waktu, sebaiknya Mbak mencari tempat yang lebih aman dan jauh dari pengaruhnya. Dengan sisa keberanian yang tersisa, Yeni memutuskan untuk menginap di rumah Bu Romlah malam itu. Di sana, di balik dinding rumah yang hangat, ia mencoba menenangkan diri dengan harapan agar pagi esok membawa kejelasan dan kembalinya Herman yang sebenarnya. Malam itu, di rumah Bu Romlah, suasana begitu berbeda. Hening yang semula menenangkan kini berubah menjadi sunyi yang penuh dengan kekosongan. Yeni berbaring di sofa tamu, sambil terus memikirkan kata-kata Ustadz Syarif. Dalam setiap detak jantungnya, terbayang bayangan sosok Herman yang mungkin saja hanyalah tipuan dari makhluk lain. Di luar, hujan tak henti-hentinya menetes, seolah ikut menangisi penderitaan hati seorang wanita yang ditipu oleh bayang-bayang. Suara gemerisik hujan dan desiran angin menciptakan simfoni duka yang semakin memperkuat perasaan kesendirian dan kerinduan. Pikiran itu terus menghantui hingga fajar menyingsing. Dengan mata yang masih merah karena menangis, Yeni berusaha bangkit dan menatap realita yang ada. Di balik kekacauan emosi, hanya satu hal yang pasti. Ia harus menunggu kebenaran terungkap, meski dengan segala ketakutan yang menggelayuti kerahasiaan. Beberapa hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Hari demi hari diisi dengan kecemasan dan kerinduan. Hingga pada suatu sore yang dinanti, Herman datang dengan mobilnya. Yeni langsung memeluk Herman sambil menangis. Herman mencoba menenangkan sambil memeluk dan membelai rambut sang istri. Tak lama kemudian, Bu Romlah dan Ustadz Syarif datang ke rumah kontrakan itu. Setelah mereka bertemu, dengan bijak Ustadz Syarif menyarankan agar Herman dan Yeni untuk segera mencari rumah kontrakan baru. Tak lagi mau terjebak dalam bayang-bayang yang terus menghantui, Herman dan Yeni sepakat untuk mencari dan segera pindah ke tempat yang baru. Berharap dapat memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang kepalsuan dari makhluk yang tak bisa mereka lihat. Setelah kepindahan, kehidupan Herman dan Yeni perlahan kembali normal. Herman tetap menjalankan pekerjaannya sebagai sopir rental. Namun kini ia mulai mempertimbangkan untuk membawa Yeni bersama setiap kali ia harus melakukan perjalanan jauh. Kejadian di malam yang penuh misteri dan penjelasan Ustadz Syarif telah membuka mata mereka akan betapa rapuhnya kebahagiaan yang selama ini mereka anggap pasti. Setiap kali Herman mendapat pesanan keluar kota, ia tidak lagi pergi sendirian. Yeni, yang kini merasa bahwa kehadiran suaminya adalah satu-satunya pelindung dari bayang-bayang kelam yang pernah menghantui masa lalunya, memilih untuk menemaninya. Perjalanan bersama ini bukan sekedar urusan pekerjaan, melainkan juga sebuah usaha untuk saling menguatkan. Di setiap persimpangan jalan, mereka berbagi cerita, tawa, dan terkadang juga keheningan yang penuh makna.
Perjalanan yang dulu menjadi momen penantian yang menyiksa kini berubah menjadi waktu untuk membangun kepercayaan dan kebersamaan. Dalam mobil yang kini tak lagi terasa sepi, mereka saling mendengarkan dan mendukung satu sama lain. Kisah mistik ini bukan hanya tentang kehadiran makhluk halus yang mencoba mengisi kekosongan hati, tetapi juga tentang bagaimana dua insan memilih untuk bersama, menghadapi segala ketakutan, dan akhirnya menemukan kekuatan dalam cinta yang tulus. Herman dan Yeni belajar bahwa dunia ini memang penuh misteri. Namun yang terpenting adalah bagaimana mereka menjalani setiap harinya dengan saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Di rumah baru mereka, setiap sudut menceritakan kisah perjuangan, setiap sudut menyimpan doa dan harapan, dan setiap malam diakhiri dengan pelukan hangat yang menyapu bersih segala bayangan kelam masa lalu. Kini, meskipun pengalaman horor itu pernah menyapa mereka di rumah kontrakan, kehadiran satu sama lain menjadi obat yang menyembuhkan segala luka batin.